Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini kedatangan tamu yang istimewa nih, Mas Prabu Revolusi dan Pak Suyadi. Nah, Pak Suyadi ini biasanya kita datangkan ke Cokro untuk membicarakan soal Resoryo. Gitu. Tapi kali ini saya ingin membicarakan tentang Gibran. Yang lagi rame kan Gibran ke KTT G20 di Afrika Selatan dan wah komentarnya macam-macam Pak. Jadi itu yang saya ingin mendengarkan pandangan dan pencerahan lah dari dua tokoh dari background yang berbeda. Mas Prabu ini kita tahu pakar komunikasi politik, komunikasi publik, ahli AI. Kalau kita lihat konten-kontennya Pak Suyadi, itu isinya itu membahas soal AI. Bagaimana AI dan masa depan kita lah gitu. Dan kebetulan memang salah satu temanya Gibran soal AI ya. Dibahas kan. Jadi menarik nih gitu. Jadi sementara Pak Suyadi beberapa hari yang lalu sempat bertemu Gibran ya bersama seminggu yang lalu ya, sebelum kunjungan Gibran ke belum. Jadi malah ada fotonya di Jawa Pos itu diberitakan fotonya Pak Suyadi bersama Gibran gitu. Jadi numpang keren. Jadi ini menarik ini kita lihat dari dua sudut yang berbeda. Nah, saya ingin dari Mas Prabu dulu. Mas itu kan kalau kita lihat narasi yang berkembang itu kan macam-macam ya, tapi yang menarik itu setidaknya ada 3 hal yang saya lihat ya. Misalnya Henry Satria, Hensat bilang bahwa kawan kita itu. Kawan kita itu analis politik yang sering kita ikutin lah gitu. Itu bilang bahwa ini adalah cara Prabowo ngasih kerjaan ke Gibran gitu. Jadi ini kayak kurang kerjaan gitu. Jadi itu cara pandangnya. Tapi memang kemudian padahal kan ada narasi yang juga dikembangkan oleh kubu yang selama ini nyerang Gibran kan kayaknya ada narasi adu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Kalau dikasih kerjaan kan malah justru di-grooming. Gitu kan. Itu gimana coba? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada yang bilang justru persepsi tentang Gibran yang kelihatannya dipersepsikan rendah atau apa itu adalah branding yang sengaja dari pihak Gibran untuk menurunkan ekspektasinya gitu. Jadi ketika terjadi dia tampil di forum seperti KTT G20 yang seperti yang kita lihat itu dia merasa ini kan biasa aja menurut narasi ini. Tapi terus diselebrasi gitu Pak. Jadi itu yang muncul gitu. Dan mereka melihat kan cuma ngomong kita itu pakai teks kan gitu. Siapapun juga bisa gitu. Jadi itu yang berkembang seperti itu. Nah, saya ingin mendengar dari Mas Prabu, gimana Anda melihat penampilan Gibran di Afsel itu, Mas? Ya, kalau bagi publik barangkali mengejutkan ya. Kalau saya sebetulnya tidak sih, karena beberapa bulan yang lalu sempat di ruangan yang sama Bang Sohal juga berbicara kan. Saya sempat ada keluar kata-kata jangan sepelekan loh anak ini. Gitu kan. Gibran wali kota sama sekarang ini berbeda loh. Tuningnya ya gitu. Sekarang memang beliau ya low-key gitu kan, karena perannya sebagai wakil presiden. Tapi yang namanya analisis itu kan bebas ya, mau bicara apa saja ya terserah gitu. Namun dari setiap analisis yang keluar itu kan kita bisa melihat dan mengukur ini informasinya A1 atau enggak. Kalau misalnya bicara bahwa Pak Wapres tadi tidak banyak kerjaan, berarti informasinya nggak A1 ya Pak Sohadi. Setuju saya. Karena saya tahu persis juga. Yang tahu kegiatannya beliau ya tahu sendiri bagaimana sibuknya ya agenda dari Pak Wapres. Kita barangkali punya kawan-kawan juga kan di sana ya. Tugas dari Presiden juga begitu banyak kepada beliau sebetulnya kan. Di beberapa kesempatan saya pernah bicara begini, yang namanya Wapres itu nggak mungkin berkegiatan kalau Presidennya nggak setujuin. Karena semua administrasi untuk keluar dari Istana Wapres pindah ke tempat lain itu pasti melalui Setpres. Dan itu pasti mengetahui sepengetahuan dari Bapak Presiden gitu. Nah, kalau saya sebetulnya melihatnya begini Pak Bang Sohal ya, bahwa Pak Gibran kemarin ke Afrika Selatan dan kemudian bisa kita katakan memukau dunia ya. Karena pemimpin dunia juga bisa berdiplomasi dengan sangat luas bersama Pak Gibran. Kemudian juga substance yang dibawa oleh beliau ya di beberapa kesempatan
berbicara di forum KTT G20, ini kan forum tinggi antar negara, yang hadir itu ada Macron, ada Lula, Jepang dan sebagainya, Erdogan gitu. Ini bukan forum kaleng-kaleng, betul. ini forum serius gitu. Dan kita bisa melihat bahwa Pak Wapres sangat pantas ya mewakili image Indonesia. Anda bisa bayangkan tiba-tiba di antara semua pemimpin senior itu ada anak muda usia 38 tahun berbicara dengan begitu kokoh, menggunakan suara dalam, ya itu suara kayak gitu susah diproduksinya loh Pak. Ada yang bilang ini kok suaranya mirip Obama, timbrenya. Iya. Saya 18 tahun jadi public speaker kan, saya pernah siaran juga, saya tahu memproduksi suara seperti itu tidak mudah. Dan beliau bisa berbicara dengan sangat terstruktur, rapi, kemudian kadang-kadang melihat ke audiens ya, tidak terlalu teks pada pidatonya, menggunakan bahasa yang selama ini dikatakan orang meragukan, dengan pronunciation yang sangat baik di atas rata-rata orang Indonesia sebenarnya ya. Dan kita sekarang bisa melihat bahwa anak itu adalah dari Indonesia. Harusnya sih sebetulnya kita tidak lagi punya alasan untuk tidak berbangga ya dengan pilihan dari Prabowo Subianto. Kita perlu tahu loh bahwa Pak Gibran ada di KTT Afsel itu atas tugas dari seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Seperti juga yang ketika Pak Prabowo katakan di awal-awal masa kampanye dulu bahwa sayalah yang memilih Gibran, gitu kan. Dan sekarang dibuktikan bahwa tidak ada isu keretakan, isu disharmonis berjalan masing-masing antara presiden dan wakil presiden. Karena untuk presiden tidak akan mungkin mewakilkan, menyerahkan tugas sepenting ini kepada wakilnya kalau beliau tidak percaya kepada wakilnya. Jadi rasanya sih seharusnya jika memang ya niat dari kritikan atau juga analisis-analisis itu adalah untuk kepentingan nasional, semestinya gorengan isu tentang keretakan hubungan antara presiden dan wakil presiden itu berhenti di sini. Ini menjadi momentum untuk carilah topik yang lain. Carilah isu yang lain yang mungkin lebih substansial, lebih penting untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Kan bisa policy-nya, bisa kebijakannya dan lain-lain. Sudahilah perdebatan mengenai keretakan. Sudahilah perdebatan mengenai ijazah, meragukan Pak Jokowi, meragukan ijazahnya Pak Gibran dan seterusnya. Ya kalau saya melihatnya sesederhana itu Pak, bahwa ini adalah masa dan momen di mana ya bangsa kita sudah harus betul-betul berangkat ke substance yang lebih tinggi. Nggak lagi perdebatan di ruang publik itu perdebatan yang kering, yang ece-ece lagi gitu. Ini udah harus kita naik kelas. Wapresnya saja sudah bahas di Afrika itu ngebahas tentang ekonomi inklusif, udah bahas tentang AI, bahkan dunia terkejut ketika seorang Wapres Gibran menyebutkan beberapa kalimat yang mungkin tidak banyak pemimpin dunia yang berani mengatakannya, Bitcoin dan cryptocurrency. Betul. Itu kan hal yang hanya akan diucapkan oleh pemimpin yang punya visi ke depan gitu. Dan Pak Gibran membawa narasi itu ke KTT G20. Jadi kalau saya melihatnya begitu, Bang Suhal. Jadi itu Mas Prabu, sebelum saya ke Pak Suhadi ya, itu kan tadi jadi narasi yang melihat Prabowo Gibran sebagai keretakan gitu narasi yang mengadu domba lah gitu. Itu kan seharusnya udah patah ya sekarang patah lah. Nah, tapi juga ada satu narasi lain yang juga patah, itu narasi yang selalu underestimate, yang ngerendahin Gibran. Sejak dari awal kan Samsul lah, anak kemarin sore, pokoknya macam-macam itu narasi yang selalu ngerendahin. Itu kan juga patah, meskipun mereka selalu cari-cari kan tadi, bacanya kok pakai teks, gitu misalnya ya. Meskipun kalau kita lihat, lah seluruh yang lain, Anwar Ibrahim, seluruh pemimpin yang ada di situ baca teks semua. Betul. Gitu. Jadi dicari-cari gitu. Tapi kan tetap masih ada ini narasi yang pengen jatuhin pamor Gibran ya. Itu kan juga patah ya sebenarnya. Gimana? Ya, kalau mau menjatuhkan pamornya Mas Gibran dengan adanya peristiwa kemarin ya harus cari narasi yang lain gitu ya. Kalau masih mengomentari tentang
Samsul, kosong, pelongo-pelongo, ya itu udah lewat sekarang. Saya nggak yakin banyak orang yang bisa ada di kursi kemarin ya, dan melakukannya seperti Pak Gibran kemarin ya. Kita jangan bandingkan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu one of a kind gitu ya. Beliau udah oratorikal dan memang luar biasa gitu. Kita kan posisinya tidak dalam membandingkan ke sana gitu. Tapi untuk seorang Gibran ya harusnya sudah selesai masalah tadi yang disampaikan ya, masalah kosong dan seterusnya itu. Nah, jadi kalau saya melihatnya sekarang bahwa teman-teman ini perlu mencari yang lain, mengupgrade. Karena kalau enggak ya jadi malu sendiri gitu ya. Apalagi bicaranya kan saya ada beberapa konten ya, sahabat saya sampai juga ke Bang Suhal juga gitu. Tapi kan pakai teks ya. Lo memang harus pakai teks. Justru saya sebagai pembicara publik, saya akan aneh kalau Pak Gibran nggak pakai teks. Di forum secara resmi itu nggak pakai teks. Itu justru aneh, beresiko. Bayangkan kalau pemimpin negara salah menyebutkan angka. Bayangkan kalau pemimpin negara di forum seperti itu salah menyebutkan nama, salah menyebutkan garis kebijakan negara, itu kan bisa selesai urusannya, Pak. Jadi harus pakai teks. Salah kalau justru bilang, tapi kan pakai teks. Makanya saya tantang aja. Siapa yang bilang kayak begitu? Ayo live, jangan di KTT G20, di sosial medianya masing-masing deh. Saya tonton. 3 menit pakai bahasa Inggris, coba live, baca teksnya. Apakah bisa serapih beliau? Tapi kan itu latihan dulu, ngafalin dulu. Lo memang harus latihan dulu. Emangnya Bung Karno bicara nggak latihan? Emangnya presiden-presiden lain kalau mau pidato nggak latihan, ya latihan dulu. Sebagai public speaking coach, Pak, kalau nggak latihan, saya marahin tuh orang-orangnya. Justru harus latihan. Salah kalau nggak latihan. Salah kalau menganggap forum seperti itu tuh forum yang biasa-biasa saja, gimana nanti, itu ya nggak boleh. Mestinya latihan, kalau perlu begadang ya, agar secara performance-nya tuh bisa maksimal. Karena kan di forum seperti itu, Pak, yang dilihat itu bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana beliau membawa dirinya sendiri, karena itu merepresentasikan negaranya. Betul. Saya itu justru terkesima bukan dengan Pak Gibran yang pidato ya. Kalau pidato tuh saya sudah tahu lah, kan di debat kita sudah pernah melihat bagaimana performance-nya Mas Gibran ya. Yang kadang-kadang dilupakan sama orang-orang ini gitu. Tapi justru pada saat sesi break time, ternyata beliau bisa mingle dengan para pemimpin-pemimpin itu tuh luar biasa, nggak gampang, Pak. Kalau mungkin kita di ruangan ini ada Bang Suhal, ada yang lain gitu ya, kita mingle aja kan, kita mikir ngomong apa ya? Iya. Kelihatan kalau tidak punya bahan gitu ya, itu pasti akan tersisih dalam obrolan gitu. Faktanya kan kita bisa melihat gitu bagaimana beliau berbicara dengan Erdogan, dengan Macron, dengan Lula dari Brazil, terus Prime Minister Jepang, dengan Prime Minister Jepang, ditambah lagi ngobrolnya bukan lagi formal ya, tapi sambil ngopi, sambil duduk di sofa gitu. Buat kawan-kawan yang memang mendalami ini ya, diplomasi ya, seni berdiplomasi. Itu tuh hal yang setinggi-tingginya diplomasi, diantaranya bisa melakukan obrolan antara pemimpin negara, antara wakil negara dengan cara-cara seperti itu gitu. Dan rasanya visual kemarin itu nggak bisa ngebohongin ya, bahwa ya pilihan Pak Prabowo itu benar gitu. Nggak salah. Pak Soehadi, kan kita tahu Pak Soehadi ini kan sangat rajin mengikuti bagaimana manuver para penyerang Jokowi dan keluarga. Ya kan, misalnya khususnya mengenai ijazah palsu, gerakan penuduh ijazah palsu Roy Suryo CS lah. Kan itu bukan hanya Jokowi kan, tapi kan Gibran juga gitu. Nah, terus kemarin Pak Soehadi dan sejumlah relawan bertemu sama Gibran. Nah, gimana Pak Soehadi melihat event kemarin itu, peristiwa Gibran ke KTT G20 atas ditugaskan lah oleh Pak Prabowo. Jadi ini penugasan Pak Prabowo, dan he performed. Dia tampil baik, dan tadi seperti Mas Prabowo bilang, malah justru betul-betul kelihatan bahwa dia confident dan seterusnya. Gimana Pak Soehadi ngelihatnya? Kalau dari amatan saya, selama beliau ada di sana, ini yang pertama ya kita harus apresiasi ya, luar biasa. Dan juga dari segi diplomasi, itu nggak ada yang salah. Semua dilakukan dengan baik, terukur,
dan juga message-nya itu nyampe ya untuk kepada kepentingan negara maupun kepada negara-negara lain. Ini kan yang paling penting di situ. Kita mungkin sebelum beliau berangkat ke sana masih meragukan, tapi beliau begitu ada di sana, harusnya kan seperti yang dikatakan tadi, terjawab sudah. Jadi pilihan Prabowo ya terhadap Gibran diutus ke sana, itu kan bukan sekedar diutus, tapi juga melihat bagaimana ya orang yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa di kemudian harinya ini mampu nggak? Diplomasinya bukan lagi pada warung-warung kecil atau rakyat-rakyat jelata dan lain sebagainya. Bagaimana kalau itu di forum internasional? Ternyata menurut saya cukup berhasil gitu ya. Karena kenapa? Kita juga melihat pemimpin-pemimpin dunia itu kan cukup enjoy melihat persoalan ini. Yeah. Kecuali ya kesana nggak diterima, kesini nggak diterima, atau katakanlah dicuekin, bahasanya itu beda. Tapi ini kan sepertinya diapresiasi yang sangat baik, ya, diapresiasi yang sangat betul-betul menurut saya itu tulus gitu ya, nggak dibuat-buat, dan itu memang pada parameter seorang pemimpin dunia. Apalagi terus yang disalahkan kan juga harusnya tidak seperti itu, karena kan saya lihat juga ya, kalau dikatakan bahwa itu kan karena Pak Prabowo itu melihat Donald Trump nggak hadir. Terus kemudian siapa lagi katanya Xi Jinping nggak hadir. Jadi dikatakan ya itu ditugasin ke Gibran aja. Kalau saya lihat pada parameter seperti itu, lah itu orang-orang yang hebat-hebat itu gimana? Ya, kan saya melihat ukurannya jangan melihat dua orang itu dong. Ini skala internasional loh. Ya, dan kemudian ini bukan lagi skala istilahnya negara Asia dan lain sebagainya, tapi ini dunia. Ya. Itu dipercaya begitu besar, itu juga menurut saya, maaf, mungkin Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai orang yang selama ini mengenal Gibran, mungkin juga, ya saya pede, karena anak ini pasti akan mampu. Ternyata kan memang betul-betul mampu, gitu ya. Nah, dari keadaan-keadaan yang seperti ini, tadi, udah jangan membuli hal-hal yang nggak pantas, yang nggak etis, ya, dibilang pelangak-pelongok lah, apa namanya, anak kemarin sore dan lain sebagainya, itu sudah terjawab. Kedewasaan dalam berdiplomasi, kedewasaan dalam memimpin negara harusnya sudah terjawab, harusnya sudah selesai itu. Ya, nah terus itu Pak, saya ingin menaruhnya dalam arus yang lebih luas terkait dengan kelompok yang suka menyerang Jokowi dan keluarganya. Itu kan kemarin kan beberapa waktu lalu Roy Suryo kan dicekal tuh, Roy Suryo CS. Kan dia dicekal, sudah tersangka atau kemudian dicekal. Nah, narasi yang berkembang, wah Roy Suryo dicekal supaya untuk menghambat perkembangan penelitian mengenai ijazah Gibran. Jadi kan Roy Suryo kemarin ke Australia, ke apa, jadi dicekal supaya perkembangan ijazah, penyelidikan mengenai ijazah Gibran nggak lanjut. Gimana Pak Suyadi melihat momen Afsel kemarin dikaitkan dengan kira-kira reaksi para haters itu gimana kira-kira? Kalau saya lihat ya, berkaitan dengan masalah pencekalan dulu nih yang kita bahas. Apa sih yang disebut dengan dicekal itu kan? Berarti yang bersangkutan itu dilarang bepergian ke luar negeri. Kaitannya apa? Ya karena memang ada status hukum di sini kan, di mana yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Kan sebetulnya bukan hanya dicekal kalau saya lihat dalam konteks ini. Saya melihat juga selain pencekalan juga dikenakan wajib lapor. Seminggu sekali kalau nggak salah. Ya. Artinya dalam konteks ini ya penyidik itu betul-betul mengambil sikap hati-hati ya, jangan sampai orang yang sudah ditersangkakan ini lari. Karena kan kalau nggak ditahan kan risikonya besar sekali kalau tidak dilakukan pencekalan. Jadi ini menurut saya ini adalah langkah-langkah hukum yang harus diambil. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak mengatakan mereka bertiga akan lari, tapi kan semua harus mempunyai praduga ke sana kan. Praduga dalam konteks hukum itu kan harus betul-betul jangan sampai nanti penyidik ya atau Polda Metro itu disalahkan. Loh lari loh, karena nggak ditahan dan sebagainya. Ya. Nah, karena ini tidak ditahan, jalan satu-satunya ya harus dicekal, ya. Apalagi tadi saya udah bilang
ada yang namanya informasi yang saya dengar ya, bahwa dia wajib lapor. Nah, ini sebetulnya parameter wajib lapor. Kemarin juga saya sempat membahas apakah ini dia kena tahanan rumah atau kena tahanan kota. Kayaknya kalau tahanan rumah nggak mungkin, karena saya lihat masih keluyuran kemana-mana dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemudian apapun itulah yang saya lihat, ini adalah kewenangan daripada penyidik. Ya. Dan apa yang sudah dilakukan itu benar. Dan berkaitan dengan masalah tadi, ada rumor bahwa nanti takut ijazahnya Pak Gibran itu akan menjadi terbuka lebar kesalahan-kesalahannya. Kayaknya di luar negeri nggak seperti itu. Saya punya kasus dulu. Ya, ini ada surat kawin. Ini surat kawin nih. Wilayahnya juga nggak besar-besar amat sih. Ya, domainnya cuma kantor catatan sipil. Bukan juga kepada status-status yang seperti sekarang. Itu di negara Jerman. Saya kirim surat, ya. Mungkin kan juga Roy sudah kirim surat kan. Nggak mungkin dong dia ujuk-ujuk datang ke sana, nggak mungkin, gitu kan. Impossible itu. Ya, kepentingannya juga apa dia datang ke sana. Itu kita kirim surat, itu kalau nggak salah 2 minggu, itu langsung diumumkan. Baik di kedutaan, maupun di kita sebagai orang yang berkirim surat. Itu dapat jawaban real. Kita nggak perlu ribut-ribut seperti ini gitu kan. Karena kenapa? Negara di sana itu kan negara hukum yang memang hukumnya itu sudah kuat. Artinya kalau memang ada ketidakbenaran, ya, ada memang kesalahan-kesalahan, Gibran itu memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, pasti dari pihak negara maupun universitas yang di mana dia melakukan pendidikan itu sudah bicara. Jadi nggak perlu lagi diajar-ajarin, oh takut dan sebagainya. Itu menurut saya sarap aja itu menurut saya gitu loh, ya kan? Karena itu tadi di luar negeri itu berbeda dengan kita. Kalau kita kirim surat ke departemen, belum tentu jawab. Tapi kalau di sana nggak ada tuh istilahnya nggak dijawab. Artinya kedutaan juga diinformasikan, keperkawinannya begini nggak benar dan sebagainya. Itu dijawab. Kecuali hal-hal yang benar mungkin ya, mungkin agak lama. Tapi kalau hal-hal yang tidak benar, apalagi ini dalam rangka adanya kasus yang sedang dihadapi, tentunya pihak kedutaan yang ada di Indonesia untuk Australia itu sudah memberikan keterangan dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang kita dengarkan semua pasti. Artinya kalau dilihat dari persoalan itu, kedudukan hukumnya selesai dong. Nggak ada tuh yang namanya nggak benar kuliah dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, artinya juga persoalan ijazah baik yang dikeluarkan di Singapura maupun yang di Australia clear gitu. Apalagi kita juga lihat kemampuan berdiplomasi, kemampuan berbahasa dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya juga harusnya menjadi suatu jawaban bahwa Gibran ini orang yang berpendidikan, ya. Gibran ini orang yang memang punya ukuran pengetahuan yang luas, gitu. Ya sebetulnya kalau kita lihat lagi, ya, pada saat dulu debat, kan kita udah tahu kemampuannya seperti apa. Mahfud aja dibilang, saya dipermalukan sama Gibran, kan gitu kan. Artinya dari situ kita udah lihat tolok ukurnya seperti apa. Yang dilawan profesor loh, kan gitu kan, ya. Jadi harusnya sudah, saya setuju tadi. Carilah bahan-bahan yang lain. Ya kan? Kalau memang tujuannya hanya untuk bagaimana mencari kesalahan. Karena kan sekarang udah terjawab nih, ya. Bahwa apa yang dikatakan A, B, C dan lain sebagainya itu sudah selesai, sudah terjawab. KTT G20 itu bukan barang kaleng-kaleng. Itu mendunia dan semua pemimpin ada di sana. Dan menjadi perhatian dunia internasional. Ya, harusnya cukup bagi saya gitu. Nah, cuma masalahnya ini kelihatannya nggak cukup ini. Saya mau ini ke Mas Prabu. Mas Prabu kemarin bikin pernyataan itu. Saya nggak tahu, saya dapat video pendek atau apa itu yang Gibran itu di mata para hatersnya batuk aja salah. Jadi dia batuk aja dikecam, kita dikritik lah gitu. Artinya ini memang kita nggak bisa mengandalkan rasionalitas ya sebagai tolok ukur untuk udahlah kalian ini menyerang, ternyata terbukti serangannya itu mentah, udah cukup gitu.
Tapi kan ternyata enggak gitu. Nah, Mas Prabu, Anda kan banyak mengamati dunia medsos, dunia AI dan seterusnya. Ini dengan situasi yang tadi dua serangan tadi itu mentah semua ya. Serangan bahwa ada Gibran dan Prabowo itu nggak akur, itu mentah. Serangan bahwa Gibran itu anak kemarin sore, Samsul dan pokoknya nggak kosong, itu mentah. Gitu. Tapi di sisi lain kan ada kelompok yang selalu apapun dari Gibran salah, batuk aja salah. Gitu. Gimana? Ini terus apa gitu? Ya sekali lagi saya barangkali ingin mengatakan ya strateginya jangan seperti itu lagi. Oh, ngasih tahu ke biasa ya? Nggak apa-apa Pak. Saya pengen di ruang publik itu, di ruang publik itu kritiknya itu betul-betul substansial gitu loh Pak. Saya mendambakan demokrasi yang seperti itu gitu ya. Perdebatannya tentang kebijakan, tentang masalah visi dan semacamnya, nggak lagi ke masalah yang kecil-kecil ya, nggak bisa kerja, pelongo-pelongo dan semacamnya. Itu kan strategi yang sebetulnya sudah lama dilakukan oleh pihak sebelah sana dan selalu mental ya dari zaman di wali kota, kemudian di kampanye diteriaki Samsul sama Gibran kan dan timnya dibalikin. Samsul itu menjadi trademarknya beliau. Betul. Dipakailah itu kaos bola dengan nama Samsul sekalian sama Gibran gitu kan. Kemudian dibilang pelongo-pelongo anak kemarin sore, di debat dibuktikan ya dengan narasi-narasi yang beliau sampaikan dan kita nggak duga itu muncul dari seorang anak muda berusia 37 tahun saat itu ya. Dan juga sekarang gitu ya, sekarang diganggu ijazahnya, kemudian diterpa isu ini, isu itu, dan mungkin yang paling berat buat beliau adalah isu keretakan dengan presiden ya. Ternyata kan semuanya juga salah gitu. Apa iya ke depan masih mau pakai strategi yang sama gitu? Supaya apa ya? Supaya demokrasi kita makin cantik dilihatnya ya di ruang publik itu, dan yang paling penting adalah publiknya juga, masyarakatnya semakin cerdas juga ya Pak ya. Kalau masyarakat kita di media itu dikasih terus materi-materi masalah ijazah, masalah keretakan hubungan, aduh itu kayaknya udahlah gitu kan. Sekarang mungkin kita bawa ke arah yang lain dan rasanya kita ini punya paket lengkap gitu ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita punya Presiden Prabowo yang juga memukau dunia dengan pidatonya. Ya, sehingga bahkan apa yang dibawakan oleh Pak Prabowo itu kan menginisiasi satu gerakan untuk Palestina ya, dengan adanya perjanjian damai dan seterusnya. Itu Presiden Prabowo gitu di forum internasional PBB. Sekarang wakilnya di KTT G20. Harusnya udah selesai nih masalah keraguan terhadap kemampuan untuk bekerja gitu ya. Keduanya menunjukkan bahwa sama-sama representatif untuk membawa nama Indonesia ke panggung dunia bahkan. Ya, dunia sudah bertepuk tangan, masa kita enggak? Gitu kan masyarakat kita. Nah, sekarang dari kita masyarakat gitu yang sudah harus bisa melihat dengan sangat cerdas. Ya kalau masih ada narasi-narasi seperti itu ya sudah jelas itu kategorinya udah haters saja. Udah bukan lagi tentang kritik. Saya bahkan memuji berbagai macam kritik yang selama ini muncul ke publik dan bagus Pak. Beberapa kritikus ya yang mungkin saya sebut diantaranya Panji sebagai contoh ya. Itu Panji itu fair gitu ya. Dia mengkritik kritisinya policy. Begitu ditanya ijazah, aduh apa sih itu isunya gitu kan menurut Panji, tapi dia keras sama pemerintah gitu. Ya. Ketemu sama Ferry Irwandi juga saya sama juga. Bahkan dia dengan lantang gitu di satu sesi mengatakan ini yang mau bilang ijazah ini udah nggak ada akal kali ya kata dia kan. Iya betul. Tapi saya lihat di sisi yang lain dia tetap kritik ke pemerintah juga. Nah itu bagus, itu keren gitu. Diskursus semacam itu. Dan kita merindukan hal-hal semacam itu di publik kita gitu. Dan keduanya Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ini ya bukan politisi kemarin sore gitu ya. Dan mereka ini menjadi pemenang lewat proses yang sulit Pak. Beda dengan Pak Jokowi, saya sempat bilang begitu ke Pak Jokowi waktu itu saya bicara. Pak Jokowi, Pak Gibran ini, Mas Gibran ini
bisa jadi politisi yang lebih hebat daripada Bapak lo, kata saya gitu. Pak Jokowi kok bisa? Lo beda. Dulu kalau Pak Jokowi itu jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu media darling. Ya kan? Dipuji-puji media. Betul. Sementara itu Gibran itu jadi wakil presiden sekarang digebukin Pak sama sana sini. Dari awal ya. Dari Jadi, awal sudah. Proses kristalisasinya beda. Sama juga kayak Pak Prabowo presiden yang berkali-kali kalah, dan selama proses ini kan menjadi salah satu antitesa lah ya dari demokrasi, antitesa dari banyak pandangan kita tentang tata negara gitu ya. Tapi sekarang Presiden Prabowo ternyata membuktikan bahwa beliau bisa menjadi presiden seperti yang kita lihat sekarang ini. Sehingga masalah itu sudah selesai, maksud saya gitu. Kedua politisi ini bahkan sudah punya, kalau saya bilang ya, ini Pak, mazhab politiknya masing-masing gitu ya. Pak Prabowo dengan kemampuan geopolitiknya, yang membaca narasi besar dunia gitu. Pak Gibran mungkin lebih di bawah ya, melihat permasalahan dari masyarakat kecil. Ini kan dua paket lengkap. Betul. Yang saya pikir dibutuhkan oleh Republik ini. Kalau sebagai pengamat komunikasi mungkin Pak, ada satu lagi yang pengen saya sebutkan di sini dan mungkin orang lain luput. Mas Gibran itu kan kalau salaman, saya yakin sama Pak Soehadi juga ketika bersalaman pasti menunduk. Ya. Masih ingat Pak ya? Pasti Bapak kemarin ketika ketemu sama Mas Gibran pasti menunduk ya? Nunduk. Ketemu sama semua senior pasti menunduk Pak. Tapi di forum kemarin, ketemu sama para pemimpin negara itu selalu tegak. Iya, tegak. Itu luar biasa loh. Itu menandakan dia seorang pemimpin. Betul. Di bangsa sendiri, beliau akan hormat, respect sama orang tua. Tapi di mata dunia, dadanya busung. Membawa nama Indonesia. Itu kan istilahnya ya, symbolical interactionism. Ya, interaksi simbolik. Bagaimana beliau memahami, memunculkan simbol-simbol dari setting yang ada saat itu. Kalau di dalam negeri, di Indonesia, ketemu sama siapa saja yang lebih tua, dia pasti nunduk. Kesopanan, gestur kerendahan hati. Tapi di sana nggak ada semuanya. Iya, karena kalau Gibran menunduk di forum semacam itu malah ditafsirkan keliru oleh mereka sebagai submisif, gitu ya. Artinya kan ini entah beliau ataupun timnya sudah bisa membaca itu, gitu. Pak Wapres jangan nunduk-nunduk ya, begitu ya. Tapi canggih berarti Pak ini gitu. Pak Presiden kemarin memukau dengan narasinya, berarti kan timnya juga hebat gitu ya. Pak Gibran juga sama. Oleh karena itu siapapun yang mau mencari kesalahan kedua orang ini, ya tolong naik kelas lagi gitu loh Pak. Sulit. Coba naik kelas lagi. Kecuali dia jadi atur ya. Kecuali dia. Nah, ini soal mazhab politik antara Prabowo dan Gibran ini menarik nih. Saya ingin masuk ke situ lagi, tapi saya mau ke Pak Soehadi dulu. Pak Soehadi, jadi bisa spill dikit nggak tentang kemarin kunjungan bertemu Gibran bersama relawan itu kan, kalau ini kan konteksnya sebelum ke Afrika Selatan ya. Jadi sebelum. Isunya jadi pasti kita belum tahu tuh. Isunya lebih domestik kan. Iya, betul. Isu-isu terkait dengan karena Pak Soehadi yang sangat vokal head to head melawan kelompok penyerang Jokowi dan keluarga. Jadi ini pasti konteksnya dekat dengan soal itu. Bisa di-spill nggak Pak? Itu kemarin ketemuan itu ininya apa Pak? Kaitannya dengan Gibran? Ya, jadi gini. Sebetulnya kan pada waktu itu kami ada acara berkaitan dengan MBG. Dan beliau itu mau datang. Oke. Tapi waktu itu nggak sempat datang. Kita udah tunggu tuh ya. Sampai jam 7 malam. Itu orang-orang yang ada di sana itu tidak beranjak dari tempat. Walaupun saya dengar udah ada yang lapar, ada yang haus, karena biasa relawan kan, semua swadaya, nggak ada yang modalin, ya. Nah akhirnya, sebetulnya memang sih udah beberapa kali juga rencananya kami mau diundang, ya ke beliau untuk bertemu. Nah terus kemudian ya, lengkaplah ini ada persoalan seperti itu, beliau nggak bisa datang, kami diundang ke sana, ya. Dan yang kita bicarakan di sana, ini tentunya juga hal yang memang harus diketahui banyak orang. Beliau itu mendengarkan itu dengan cara yang seksama, nggak merendahkan orang.
semua dicatat, didengarkan, dan kebetulan juga di situ ada beberapa orang yang dilibatkan, staf-stafnya, ya. Ada 2 perempuan, ada juga 2 laki-laki yang siap mencatat semua persoalan yang kita sampaikan. Nah, kalau dari tim hukum Merah Putih, jelas ini berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan dengan reformasi kepolisian. Saya katakan dengan Mas Wapres waktu itu, saya bilang, Mas, reformasi kepolisian kayaknya cuma ada di Jakarta nih, saya bilang. Ya kan? Karena di daerah, ya, perlakuan penegakan hukum itu masih sangat memprihatinkan. Makanya jujur kemarin di El Sinta, saya juga agak kritik dengan yang namanya tim reformasi Polri, ya. Karena kenapa? Dia ini kan sekarang lagi mengaduk-aduk persoalan hukum dengan kepentingan-kepentingan kelompok, ya. Karena kenapa? Saya juga dengar kemarin mau diinisiasi untuk bagaimana diadakan RC antara Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan Pak Jokowi. Saya katakan, ini tim reformasi kepolisian. Gak boleh dong. Polda, dalam hal ini penyidik, ini sudah bekerja on the track, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Kalau kemudian ini seperti kayak dipaksakan karena ada kepentingan-kepentingan yang menurut saya itu nggak masuk akal. Dan Pak Jokowi udah jelas kok, kita mau persoalan ini dibawa ke ranah pengadilan, ya. Karena kalau diselesaikan itu nanti akan menjadi PR baru. Dan saya yakin kok begitu selesai misalnya diadakan RJ nih, ya, pasti dari kelompok sana ngomong Pak Jokowi sebetulnya yang takut, ya kan? Atau dari kelompok kita ini Roy Suryo memang takut. Nah, ini kan nggak ada ujungnya gitu kan. Tapi kalau kita tuntaskan di pengadilan, ya, kan yang namanya hukuman, walaupun dia paling takut dengan pasal 35 Undang-Undang ITE, ya, karena ancaman hukumannya 12 tahun, dendanya 12 miliar, ya tentunya kan nanti bisa dibicarakan juga dalam arti, ya udahlah jangan dikenakan pasal itu dan lain sebagainya. Tapi yang penting, poin dari persoalan ini, ya, pengadilan memutus bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Itu produk hukum, produk pengadilan. Sehingga dengan keadaan seperti itu, adanya putusan-putusan yang seperti itu, karena ini adalah produk pengadilan, orang nggak bisa lagi. Kan gitu kan? Tapi kalau ini nggak tuntas, saya yakin kok Roy Suryo baru akan bermunculan di belakang. Karena kemarin dianggapnya nggak tuntas, nggak clear. Kenapa mau RJ dan lain sebagainya? Itu yang kita harusnya sampaikan. tim reformasi justru malah mendukung penegakan hukumnya dong. Kelanjutan dari penyidikan itu gitu. Penegakan hukumnya, bukan kelanjutannya aja, tapi penegakan hukum. Betul. Sekarang kan kita bicaranya di retorika penegakan hukum. Kalau ini dihentikan dengan cara RJ, ya memang itu menjadi selesai. Tapi selesai dalam konteks yang mana dulu? RJ itu apa? Rekonsiliasi. Bukan. Restoratif justice. Ya. Oke. Damai, istilahnya damai lah. Ya. Damai sebelum diatur gitu. Lah, saya juga jelasin. RJ itu ada di wilayahnya di penyidik, bukannya di tim reformasi kepolisian, bukan. Adanya di penyidik kok. Ya, mereka 2 datang sepakat datang ke penyidik, saya tawarkan damai, gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk dari pihak sini, seolah-olah juga ini kan nggak seperti itu gitu. Makanya menurut saya, ya, dalam kalkulasi yang lebih besar, saya katakan, udah, saya sampaikan juga kepada Pak Wapres, Mas Wapres, bahwa ini tolong diperhatikan juga bahwa di daerah itu masih belum merasakan adanya tim reformasi kepolisian, ya, karena kenapa di daerah penegakan hukum itu masih belum maksimal seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Itu. Nah, ini terkait dengan yang dibicarakan Pak Soedi tentang isu-isu domestik, terutama daerah ya, yang tadi Mas Prabu kan bilang bahwa itu mazhab politiknya Gibran. Kalau Pak Prabowo itu kan citranya memang geopolitik, lanskap besar lah gitu ya. Kalau Gibran kan karena dia juga sering ya turbal ya, turun ke bawah kan, datang ke sekolah, ketemu publik macam-macam itu, terus MBG segala itu Pak ya. Itu kan citranya kan pokoknya dia yang di wilayah itu gitu. Tapi kan kemarin di acara itu
Gibran juga bicara mengenai the future kan. Nah ini yang juga mungkin bisa menjadi trademarknya Jian ini soal intelligent ekonomi tentang tadi itu ya Bitcoin dan macam-macam itu tentang AI segala ini kan bisa menjadi semakin tebal ini citra Gibran terkait dengan isu ini ke depannya. Gimana Mas Prabu melihat? Karena kebetulan Pak Jokowi di forum Bloomberg bicara hal yang sama. Tentang intelligent ekonomi kan, tentang AI, tentang macam-macam. Ya, jadi ekonomi baru. Betul. Ini kan future oriented. Iya kan topiknya. Ya. Gimana Mas Prabu melihatnya ini? Sebetulnya sih kalau menurut saya Presiden Prabowo juga future oriented ya. Hanya barangkali area of expertise-nya saja yang berbeda begitu. Okay. Dua-duanya juga forward looking gitu. Yang satu kan kalau Pak Prabowo kan bicara tentang ketahanan energi, pangan dan seterusnya. Dan kebetulan Pak Gibran sebagai anak muda membawa narasi-narasi yang anak muda juga memiliki konteks gitu atau relate ya tentang AI, tentang new economy, green economy dan seterusnya. Ya paket lengkap aja ini masuk hal jadi nggak ada ketimpangan begitu ya. Dan rasanya ya ini hal yang saya pikir kita sebagai bangsa harus syukuri sih ya ke depan gitu. Tinggal kita kawal sama-sama. Yang saya ingin bahas dan ini mungkin menarik ya Mas Suhal ya dan juga Pak Suhadi, waktu lagi Pak Gibran itu dikata-katai apa begitu ya karena hadir di acara mancing. Oh ya Bekasi. Yang di Bekasi. Iya. Saya tuh begitu tahu bahwa beliau akan ke sana ya. Saya langsung mikir pinter nih. Pinter karena diskursusnya dibangun gitu dengan ya rakyat gitu langsung ya. Sekarang kan akhirnya muncul, memang apa salahnya mengunjungi rakyat kecil? Memang apa salahnya hadir di pemancingan? Emang pemancingan itu bukan rakyat di sana, itu kan rakyat juga harus ditemui gitu. Narasi-narasi itu ya dengan sangat elegan ya menurut saya tuh dibelokkan lah, apalagi dengan adanya KTT G20 sekarang ini gitu. Bahwa ternyata nggak hanya datang di acara pemancingan gitu. Di KTT G20 juga datang. Wah, Wapres kok kerjaannya cuma begitu? Kita habis triliunan, kok dapat Wapres speknya cuma gitu? Kan itu narasinya begitu kan? Kalau misalnya kawan-kawan yang seperti itu ataupun juga pengamat-pengamat yang seperti itu, karena saya juga kan dengar ya ada beberapa pengamat yang bicara hal yang sama gitu. Mungkin ya nggak punya akses tadi itu Pak ke kawan-kawan yang ada di set Wapres ya, di Istana Wapres ataupun juga di Istana Kepresidenan gitu. Teman-teman di Istana Wapres itu kan sekarang sedang kelimpungan. Karena baru sekarang nih kayaknya Wapres kita kerja capek banget kan. Karena agendanya gitu ya beruntutan. Dipikir-pikir kan seminggu sekali itu ada ke luar kota ya, mengunjungi Papua kemarin ya. Bicara tentang Papua, beliau ada satu kalimat yang saya sangat apresiasi dan rasanya juga ini menjawab ya sikap politik dari seorang Gibran gitu. Ketika dia bilang bahwa Papua itu adalah bagian dari Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa ketika saya ditugaskan ke Papua itu berarti saya dikucilkan. Enggak. Justru itu kebanggaan buat saya gitu. Untuk bertugas di Papua. Itu kan luar biasa, Pak. Maksudnya lengkap gitu akhirnya sekarang ini kan narasi ke publik itu ya sekarang semuanya ada yang menjawab, ada yang membawakan dan juga memastikan program-programnya tercapai begitu. Gitu, Bang. Ya. Nah, ini saya mau tambahkan. Silakan, Pak. Berkaitan dengan Gibran, sebelum beliau masuk dalam bursa Cawapres, saya pernah bikin tulisan. Judulnya Ada Apa Dengan Gibran. Itu juga cukup ramai itu. Itu waktu masih wali kota berarti Pak? Masih wali kota, ya. Saya amati. Jadi kalau saya melihat kinerja dia pada saat itu, ini orang hebat sekali, ya. Karena kenapa? Saya melihat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Solo. Ya, di Solo. 6,5 loh. 6,8. Terus kemudian juga sikap-sikap beliau sebagai seorang pemimpin pada waktu itu wali kota ya. Pada saat ada terjadi hal-hal yang bersifat intoleran, beliau tidak duduk di belakang meja. Beliau datang ya, bukan juga suruh tangkap orang-orang itu, tapi diberikan pandangan, diberikan pengarahan-pengarahan. Dan orang-orang yang tadinya terkesan radikal kemudian menjadi
tenang, menjadi bagian dari masyarakat keseluruhan. Itu yang saya amati. Banyak lagi tulisan saya tentang beliau pada waktu itu. Dan kemudian juga yang saya lihat lagi di dalam persoalan beliau bekerja, ya, itu benar-benar kegiatan-kegiatan untuk membangun daerah, ya, pada waktu itu dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Contoh, di sana itu kan ada hari raya besar, seperti Natal, Ya. Imlek, dan lain sebagainya. Betul. Itu setiap kali hari raya itu ada tempat pasar gede kalau nggak salah, ya. Itu dijadikan suatu ikon, ya. Kalau Natal, ya udah pestanya di sana untuk kegiatan. Ya. Dan Natal. itu kerasa kan? Di Surakarta itu kalau Idul Fitri itu kerasa Idul Betul. Fitri, Ya, kalau Idul Natal Fitri, kerasa Natal gitu Pak ya. Ya, Idul Fitri, Natal, Imlek. Jadi benar-benar nggak ada yang dibedakan. Nah, kan orang yang kita lihat dalam rangka bagaimana menjadi pemimpin Indonesia ke depan, kan harus seperti itu. Bukan mengkhususkan satu agama atau perayaan-perayaan tertentu, tapi juga itu menjadi kebinekaan. Ya. Itu yang kita lihat gitu ya. Ya. Itu kelebihan yang menurut saya sulit untuk didapatkan seorang pemimpin seperti itu. Bekerja yang luar biasa, juga orang yang tidak di belakang meja terus, tapi aktif keluar dan lain sebagainya, mensosialisasikan program kerja dan juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa beliau turun ke daerah dan lain sebagainya. Cuma dulu saya pernah ketemu dengan Pak Jokowi, Mas. Memang ada pesan juga, istilahnya, kamu jangan terlalu maju. Oh iya, Ojo kemanjur, jangan kemajuan. Ya, itu betul-betul diikuti. Artinya ditaruh dimanapun. Dulu kan istilahnya, taruh aja di Papua, taruh aja di IKN. Kan Gibran, sepanjang memang saya ditugasin, kenapa tidak? Kan gitu kan. Jadi artinya dia tidak memilih-milih pekerjaan juga. Dan beliau tidak terpancing. Iya. Dengan adanya desakan-desakan di publik begitu kan. Mana programnya Gibran gitu kan. Gibran bisa apa sih gagasan Gibran? Ya nggak ada. There is no such thing vice president's program. Semuanya itu kan programnya presiden. Iya. Jadi posisinya Pak Wapres dalam hal ini justru mewakilkan diri, menasbihkan dirinya sebagai wakil dari seorang presiden. Dan kalau Bang Suhal amati ya, di setiap speech beliau kemarin ada 4 sesi kan, opening, sesi 1, 2, 3 di Afrika Selatan. Ya? Oke. Ditambah lagi kalau dilihat juga di postingan caption IG-nya beliau, sosmednya beliau, itu beliau selalu menyebutkan atas arahan presiden. Semuanya atas itu yang saya salut di situ. Itu di semua postingan, di semua kata-kata yang beliau ucapkan di KTT G20. Nggak pernah ada yang bilang saya gitu ya. Karena memang beliau di situ sebagai wakil presiden. Pembantu presiden. Saat diwawancara juga dia mengatakan hal seperti itu juga. Saya ditugaskan oleh Presiden Prabowo. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham gitu ya. Berpikir bahwa wakil itu adalah persaingan antara presiden dan wapres. Justru seorang Gibran, apalagi anak muda ya. Mungkin anak muda kita punya insting ego pengen di depan. Betul. Tapi kita bisa sama-sama lihat ini anak muda ini justru di belakang sekali gitu. Tidak ingin beliau overstep ya Pak Prabowo. Kalau ke luar daerah juga kita perhatikan aja. Beliau membawa narasi presiden. Mungkin orang akan bilang begini kan, MBG yang dilihat anak-anak sekolah, ngapain sih kunjungan ke puskesmas? Itu tuh program pentingnya presiden. Gitu. Betul. Dan itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Gitu. Itu program pentingnya presiden. Konsisten loh sampai sekarang Pak masih mengunjungi kalau keluar daerah itu, coba perhatikan. Ya pasti mengunjungi sekolah, pasti mengunjungi puskesmas, walaupun antero Republik ini ya bilang sama dia ketemu sama anak kecil lagi, ketemu lagi sama ini, tapi beliau terus lakukan dengan telaten gitu, karena memang itu mungkin arahan dari presiden langsung, dan beliau tahu presiden sangat berkepentingan program ini harus sukses. Siapakah user dari MBG? Ya anak sekolah. Makanya yang beliau kunjungi bukan pejabatnya, tapi anak langsung usernya, penerima manfaat, langsung. Ya. Gitu. Nah ini mungkin bagian terakhir nih dari obrolan kita, Mas Prabu. Kan
dalam satu kesempatan mungkin di sini juga ya, kan waktu itu Anda bilang bahwa dalam dunia medsos atau bahkan mungkin dalam dunia media secara umum ya, itu kan dibicarakan itu adalah sebuah poin, gitu kan. Bahkan ketika dibicarakan negatif. Jadi yang rugi banget itu, yang kasihan itu kalau nggak dibicarakan. Itu dianggap tidak relevan, itu yang kasihan. Nah, dalam konteks Gibran, kan dia dibicarakan dengan begitu masif diserang. Gibran dan Pak Jokowi lah. Tapi dalam ini kita bicarakan Gibran. Nah, itu kan kalau menurut Mas Prabu kan itu ya tetap aja dibicarakan gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya KTT ini, kan dia dibicarakan negatif masih tetap gitu kan. Tapi ini mungkin ada sebuah arus baru untuk pembicaraan yang positif. Yang punya modal kan untuk punya bahan untuk membicarakan Gibran secara positif. Ini saya pengen pandangan Mas Prabu gimana kira-kira ke depannya ini dalam konteks tadi itu, dalam konteks dunia medsos atau dunia secara umum lah. Yang pertama saja point of view saya sebagai pengamat media barangkali Bang Suhal ya. Jadi being loved is optional, but being noticed is essential. Gitu ya. Buat politisi itu ya disukai itu hanya bonus saja, opsi aja. Tapi dibicarakan itu esensial. Esensial. Dan untuk Gibran ini nggak punya lagi tidak harus lagi berusaha untuk dibicarakan karena orang sudah membicarakan dengan sendirinya. Bahkan yang saya bilang dia batuk aja jadi berita, tiba-tiba nanti lagi pidato gitu ya jadi berita Gibran batuk gitu kan kebayang gitu kan. Tapi ya itulah politisi yang sebenarnya seharusnya begitu ya dibicarakan. Nah, konteks yang ke depan saya melihat ya Pak Gibran sih nggak akan terlalu peduli ya Pak, mau dibicarakan lagi atau nggak dibicarakan lagi. Kayaknya untuk beliau kemarin lebih kepada saya beres melaksanakan tugas di KTT ya. Mission accomplished. Mission accomplished gitu. Dia mungkin nggak akan tanya berapa sentimennya, berapa reach-nya, saya yakin nggak akan tanya gitu. Udah nggak, he doesn't care angka-angka itu karena buat dia yang penting tugasnya selesai gitu kan. Dan selesainya dengan baik. Selesai dengan baik. Masalah sentimen negatif ataupun positif, saya nggak pernah melihat Pak Gibran terlalu peduli dengan itu ya. Ada saya pernah ketemu sama beliau dan beliau mengatakan seperti ini di antara teman-teman media gitu. Buat saya positif negatif itu nggak penting. Yang penting presidennya positif. Menurut Pak Gibran itu kalimat yang beliau ucapkan ya. Yang penting itu presidennya positif. Kalau saya mau negatif juga nggak masalah gitu. Yang penting presiden yang positif. Ya ini menunjukkan tadi ya posisi dia sebagai wakil gitu yang dikedepankan oleh seorang wapres dan tapi ya anyhow pertunjukan kemarin di G20 itu ya menunjukkan bahwa beliau memang nggak bisa dipandang sebelah mata ya sebagai entitas politik. Kita sebagai pengamat yang memang berpikiran terbuka barangkali ya Bang ya. Kita harus melihat gitu bahwa kemarin Gibran berhasil memutarbalikkan narasi publik. Ya, jadi itu tidak mudah dilakukan oleh politisi. Yang kedua, berkali-kali membalikkan persepsi publik. Itu dilakukan oleh seorang Gibran ya. Nah, Pak Suyadi, ini kaitannya dengan tadi itu. Saya pengen menariknya dalam konteks gimana nih masa depan para penyerangnya ini. Nah, para hatersnya Jokowi dan keluarga. Karena kan seperti Pak Suyadi berkali-kali katakan, mereka nyerang itu kan bukan hanya sekedar nyerang, itu kan ada target politik. 2029 kan gitu. Jadi tujuannya itu gimana supaya Gibran itu tidak berlanjut sebagai wapres. Wapresnya Prabowo di 2029 dengan narasi pemakzulan lah, dengan narasi macam-macam, termasuk narasi ijazah palsu dan lain-lain. Nah, sekarang dengan situasi yang kemarin, yang tadi Mas Prabu bilang ini membalikkan keadaan ya, dengan penampilan Gibran di KTT G20 itu, gimana Pak Suyadi ngelihat para haters itu ke depan ya, dalam kaitan dengan politik Pak? Kalau saya sih lihatnya mereka tetap akan begini terus. Karena mereka cuma punya panggungnya di sini. Dan ini dianggapnya oleh kelompok-kelompok mereka itu, ya, kelompok-kelompok sebelah lah. Ya. Ini panggung yang memang harus terus digaungkan. Tujuannya apa? Tujuannya kan sebetulnya sederhana. Supaya tidak punya masa,
supaya tidak dibicarakan dalam konteks yang positif. Karena kalau bicaranya konteksnya positif, mereka kan kedudukannya akan semakin melemah 2029. Iya. Tapi kalau seandainya mereka terus lakukan hal seperti ini, barangkali masih ada harapan. Tapi ya menurut saya salah begitu kan. Karena ya kita mengatakan bahwa orang-orang bodoh ya itu memang kadang-kadang selalu tampil. Tapi orang-orang cendekiawan, orang-orang pinter melihatnya bukan dari segi yang ditampilkan tadi, ya, tetapi bagaimana dia berpikir, dia mencerna, mengkaji, menganalisa. Kalau dari lihat perspektif yang sudah terbangun di dunia internasional ini, ya, bagi orang-orang yang berpikiran positif, sudah Gibran itu the best, gitu ya. Gibran itu tak tertandingi. Ya, karena selama ini kan orang selalu mempersepsikan bahwa Gibran gini-gini. Dengan adanya itu kan harusnya sudah menjawab. Dan kelompok-kelompok yang seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak muncul di permukaan. Ya, seperti mencaci maki dan lain sebagainya. Mereka ada di tataran-tataran yang disebut bahwa pemikir-pemikir mereka itu adalah pemikir yang ada di kelompok-kelompok rasional. Gitu. Kalau ada di kepentingan seperti itu kan istilahnya kalau di dalam kampanye orang-orang yang tidak kelihatan suaranya, tapi itu sangat ditunggu sekali. Silent majority. Nah, gitu. Itu sangat ditunggu sekali ya oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama dari lembaga survei dan lain sebagainya. Kemana nih arah kelompok ini? Sebetulnya menurut saya ini sudah terjawab, ini sudah selesai. Ya, dan sekarang juga saya melihat dengan kacamata kita melihat kemarin, Pak Prabowo semakin percaya diri. Enggak salah ini pilihan saya, gitu ya. Itu selesai lah menurut saya. Karena keberhasilan Wapres adalah keberhasilan Presiden. Iya. Dan dengan ini Gibran juga kan sebetulnya Pak Prabowo kan, seperti juga diakui dalam kampanye-kampanyenya itu kan, ya. Nah, dengan dia sekarang bisa menunjukkan bahwa keterpilihannya Gibran atas usulan yang bersangkutan, berarti kan Pak Prabowo juga merasa bangga dong dalam kaitan ini. Ya. Jadi apalagi yang diragukan gitu kan. Kalau kemarin disuruhnya bagian yang sifatnya sederhana ya, tapi begitu ditampilkan di kelompok elit dan itu berhasil, artinya dimanapun Gibran ditempatkan, di situ ada kemampuan dan di situ ada nilai yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Dan kalau kita berbicara politik skala besar, sekali lagi ini sudah selesai. Gibran adalah the best. The best untuk posisinya saat ini gitu Pak ya. The best untuk Wapres kan? Iya. Jadi dan the best juga mungkin pemimpin yang akan datang kan gitu kan. Tapi itu kan nanti kemajuan Pak. Kan itu yang jadi salah lagi ya. Yang diwanti-wanti Pak Jokowi kan maju kemajuan itu konteksnya jangan head to head dengan Pak Prabowo gitu kan. Jadi saya kira arahnya kan tetap RI 2 gitu Pak. Dan menurut Pak Suhadi dengan yang penampilan di KTT G20 di Afrika Selatan itu menunjukkan bahwa ya ini memang posisi R2 ini ya memang yang paling layak Gibran gitu ya. Artinya berarti berlanjut ini 2029 gitu. Kita harap seperti itu. Dan saya yakin kok ini kan nggak sekonyong-konyong, nggak ujuk-ujuk kata orang Jawa ya, ditugasin menghadiri persoalan yang begitu penting, yang begitu strategis, yang begitu politis, ya nggak bisa sembarangan. Ya, di samping juga tadi mungkin memang Pak Prabowo sudah tahu dong kemampuan Gibran seperti apa. Ya. Tapi kan kalau nggak melihat pada pelaksanaannya, pada tataran eksekusinya, kan nggak akan terjawab. Tapi sekarang kan harusnya sudah terjawab kan. Tidak pelongo-pelongo. Tadi kan begitu luar biasa. Negara luar menghormati yang luar biasa. Ya kecuali kelompok-kelompok usil itu aja yang merasa selalu salah kan gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Prabu Revolusi dan Pak Suhadi atas obrolannya. Dan saya kira ini topik yang tema tentang Gibran pasti kan akan
akan berlanjut terus ya dengan berbagai isu yang terkait dengan Mudah-mudahan beralih isunya. beralih. Kita ngomongin Dan tema kita juga makin pinter Pak di sini bahas ya. temanya itu aja gitu ya. Oke, pemirsa sampai di sini dulu dan terima kasih ke Mas Prabu dan Terima Pak kasih, Suyadi. Ya, makasih. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.